Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina, selaku dosen pengampu tata kelola dan manajemen risiko kelas B, kami dari kelompok E akan mempresentasikan mengenai diskusi kami, analisis tata kelola dan manajemen risiko pada PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul TBK. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Celita dengan NPM 027. Nama saya Dinda Puspitasari dengan NPM 095. Saya Intan Maharani dengan NPM 133. Saya Muhammad Syaful Anwar dengan MPM terakhir 153. Saya Daud Sofyan Rahman dengan MPM akhiran 239. Saya Riandra Ferdian, NPM akhir 288. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. PT Sido Muncul merupakan perusahaan perseroan yang berlokasi di Kabupaten Semarang yang bergerak dalam bidang industri jamu dan farmasi. Pada tahun 1951, Ibu Rahmat Sulistyo dan suaminya meneruskan usaha racikan jamu di Semarang dan mendirikan usaha jamu rumahan dengan 3 orang karyawan di Jalan Melaten, Trenggulung, nomor 104 Semarang, yang diberi nama dengan Sido Muncul, yang artinya adalah impian yang terwujud, yaitu terwujudnya cita-cita beliau untuk tetap melestarikan resep-resep jamu miliknya dengan mendirikan sebuah perusahaan jamu. PT Sido Muncul menerima 2 sertifikat penghargaan sekaligus, yaitu penghargaan atas cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTB, dan penghargaan atas cara pembuatan obat yang baik, CPOB, yang setara dengan farmasi. Kedua sertifikat penghargaan tersebutlah yang menjadikan PT Sido Muncul sebagai satu-satunya pabrik jamu yang berstandar farmasi. Pada tanggal 18 November 2013, PT Sido Muncul telah memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia, dan saat ini PT Sido Muncul telah menjadi salah satu pabrik jamu terbesar yang ada di Indonesia dan kini statusnya telah tercatat dalam kode saham dari Perseroan Sido di Bursa Efek Indonesia. Next. Baik, selanjutnya adalah model tata kelola perusahaan. Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh insan perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dan best practice. Secara berkala, perseroan mengevaluasi penerapan GCG dan menyempurnakan perangkat dan kebijakan GCG dan prosedur operasi standar atau SOP untuk memastikan penerapan GCG berjalan semakin baik. Kemudian ada dasar dan panduan GCG. Ada 3 pedoman yang digunakan oleh perusahaan untuk menerapkan GCG. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, Peraturan OJK Nomor 21 atau POJK 04 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang ketiga, ada Surat Edaran OJK Nomor 32 SE-OJK 04 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Selanjutnya adalah pedoman dan kode etik perusahaan. Pedoman dan kode etik diharapkan dapat menghindari terjadinya penyimpangan terhadap standar perilaku yang ditetapkan dan menjadi pedoman dalam mendeteksi pelanggaran yang terjadi. Perusahaan telah melakukan sosialisasi dan internalisasi pedoman dan kode etik secara berkesinambungan hingga menjangkau seluruh karyawan, manajemen, direksi, dan dewan komisaris untuk dipahami dan dipatuhi. Pedoman dan kode etik juga disebarkan melalui media internal dalam bentuk soft copy dan harus dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan langsung oleh setiap karyawan. Perseroan juga menginformasikan mengenai pedoman dan kode etik perusahaan kepada para mitra usaha atau pihak eksternal yang mempunyai hubungan kerja dengan perseroan sebagai pedoman dalam melakukan kerjasama dengan perseroan. Setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan kepada pedoman dan kode etik perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa yang pertama ada teguran lisan, kemudian ada peringatan tertulis, atau ganti kerugian hingga pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Untuk tahun 2022, sanksi atas pelanggaran telah diberikan dengan mengacu pada ketentuan internal perusahaan dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Selanjutnya ada whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran yang disingkat WBS. WBS sendiri memberikan sarana kepada siapapun untuk melaporkan setiap dugaan terjadinya perilaku tidak legal, tidak bermoral, atau praktik lain di dalam perseroan yang tidak sah dan menyimpang dari pedoman dan kode etik perusahaan atau hukum yang berlaku.
Selanjutnya nih ya, ada tahapan yang pertama, pihak pelapor sendiri atau whistleblower, baik itu internal maupun eksternal, diwajibkan untuk menyampaikan pengaduan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar laporan dapat dibuktikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran yang dilaporkan disebutkan secara singkat dan jelas. Yang kedua, pihak terlapor dan terlibat disebutkan dengan jelas nama dan unit kerjanya. Kemudian, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran disebutkan dengan jelas. Yang keempat, ada kronologi kejadian diuraikan secara jelas dan lengkap. Jika ada lampiran bukti pelanggaran, itu akan membantu mempercepat proses investigasi. Kemudian selanjutnya, ada unit audit internal sebagai penanggung jawab dari WBS itu sendiri. Maka unit audit internal ini tugasnya yang pertama melakukan validasi dan klasifikasi laporan yang diterima. Yang kedua, menganalisis laporan dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan dimaksud dengan berkoordinasi dengan unit terkait. Yang ketiga, menyampaikan informasi progres pengaduan kepada pelapor. Unit audit internal sendiri memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor. Kemudian, perseroan menjamin kerahasiaan informasi dan identitas, serta memberikan perlindungan hukum kepada pelapor untuk laporan yang sudah terverifikasi dengan benar. Setelah dari unit audit internal, kemudian dilaporkan kepada kepala audit internal yang bertugas menerima dan menelaah laporan investigasi untuk merekomendasikan keputusan kepada direksi jika terbukti ada penyimpangan. Kemudian dilanjutkan ke direksi untuk menetapkan keputusan pemberian sanksi kepada para pelaku. Next. Selanjutnya ada pendekatan manajemen risiko. Dalam menjalankan manajemen risiko, perseroan selalu berinovasi untuk mendapatkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Kerangka kerja manajemen risiko perseroan mengacu pada best practice antara lain melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Melakukan identifikasi risiko yang dilakukan oleh setiap bagian dari perseroan. 2. Menganalisis dampak dan aktivitas mitigasi risiko untuk dituangkan ke dalam SOP. 3. Memantau pelaksanaan SOP dan menelaah kecukupan SOP. Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal keuangan dan operasional yang mengadopsi kerangka kerja The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yang biasa disingkat dengan COSO. Secara berkala, Dewan Komisaris mengevaluasi efektivitas pengendalian internal melalui komite audit yang berkoordinasi dengan unit audit internal. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas audit internal. Nah, pada tahun 2022, unit audit internal telah menjalankan berbagai aktivitas, diantaranya yang pertama yaitu menjalankan rencana audit internal tahunan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Yang kedua, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan praktik tata kelola perusahaan, serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Yang ketiga, memberikan dan membahas laporan audit internal dengan komite audit, direksi, dan manajer senior PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Yang terakhir yaitu memonitor dan memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan diimplementasikan dengan benar dan tepat waktu oleh manajemen. Pihak auditor telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk dan juga entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu menurut opini pihak auditor. Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sehubungan dengan audit yang dilakukan pihak auditor atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab pihak auditor adalah untuk membaca laporan tahunan dan dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan apakah laporan tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang diperoleh pihak auditor selama audit.
atau mengandung kesalahan penyajian material. Next. Baik, selanjutnya adalah pelaporan manajemen risiko. Next. Pertama, yaitu risiko mata uang asing. Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan risiko yang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dolar AS atau rupiah. Saat ini grup tidak memiliki kebijakan lindung nilai AS mata uang asing. Namun manajemen memonitor eksposur nilai tukar mata uang asing dan akan mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing yang signifikan jika dibutuhkan. Next. Yang kedua yaitu risiko kredit. Ada kas dan setara kas dan juga piutang usaha. Kas dan setara kas, risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan grup. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Dua yaitu piutang usaha. Grup melakukan transaksi hanya dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Hal ini merupakan kebijakan grup bahwa semua pelanggan yang akan melakukan transaksi secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus-menerus dengan tujuan bahwa eksposur grup terhadap piutang tertagih tidak signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada risiko likuiditas. Grup melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan. Grup memantau kebutuhan likuiditasnya dengan memonitor jadwal pembayaran liabilitas keuangan dan arus kas keluar terkait dengan operasi sehari-hari guna memastikan ketersediaan pendanaan yang cukup melalui fasilitas kredit baik mengikat dan tidak mengikat. Lalu yang selanjutnya ada risiko operasional. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem, dan layanan grup. Adapun mitigasi-mitigasi terkait usaha perusahaan diantaranya sebagai berikut. Yang ada 4. Yang pertama yaitu grup senantiasa melakukan transfer knowledge kepada manajemen lainnya serta melakukan regenerasi. Yang kedua, grup berupaya terus melakukan inovasi dalam mengembangkan produk-produk grup. Yang ketiga, grup selalu dengan cermat menyusun konsep, tema, memilih talent, dan media. Lalu yang terakhir, grup secara terus-menerus melakukan pemantauan dan pengujian kualitas dan selalu menyimpan sampel dari setiap batch produksi selama 3 tahun. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.